Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mitra Asoka dimanapun berada. Saat ini Anda sedang mendengarkan di 107.1 FM Radio Asoka, Radio Dakwah Informasi dan Hiburan. Ya, senang sekali bersama Rida di sini. Dan hari ini hari Rabu ya, tanggal 18 Desember 2024. Iya, jadi Rida akan menemani siang kalian dari jam 14.00 sampai dengan selesai. Iya, jadi eh, bersama Rida di sini dalam acara redaksi Ruang Edukasi dan Diskusi. Ya, yang mana redaksi ini adalah program kerjasama ya antara Institut Agama Islam dengan Radio Asoka. Nah, biasanya jadwalnya itu setiap hari Rabu. Baik, hari ini kita kedatangan dua narasumber langsung ya. Mereka ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, dan mereka ini tergabung dalam apa? Ya, tergabung dalam himpunan mahasiswa HTN atau Hukum Tata Negara. Baik. Sebelum itu, Rida ingin menginformasikan dulu bahwasanya saat ini kami sedang melakukan live streaming di YouTube. Jadi bagi pendengar yang berada yang ingin langsung menonton kami, langsung menonton podcast kami, bisa cari akunnya Asoka FM ya, YouTube. Dan kemudian tema diskusi kita pada siang hari ini adalah mengenal hukum tata negara bersama Himpunan Mahasiswa HTN. Betul begitu? Iya. Baik, langsung saja kita sapa nih, ada dua narasumber langsung ya. Mungkin perkenalan dulu ya dari Masnya. Halo semuanya. Ya, perkenalkan saya Ahmad Muhaimin. Saya dari pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Di ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Terima kasih. Baik, silahkan dilanjut. Ya baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Raida, menjabat sebagai Humas dari Hukum Tata Negara. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. baik. Iya, berarti kalian ini kan tergabung dalam organisasi kampus. Betul. Ini termasuk dalam kampus ya? Organisasi di dalam kampus. Ya, karena kan kampus kita kan ada eh, yang di luar itu apa namanya? Eksternal. Iya, eksternal dan internal. Jadi kalian ini termasuk dalam internal. Iya. Yang disebut tadi Hima HTN. Iya. Hima Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Iya, mungkin saya juga penasaran, maupun pendengar dimanapun juga mungkin penasaran, apa sih Hima HTN? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, saya akan mulai. Jadi sama seperti dengan organisasi-organisasi kampus lainnya yang ada di dalam kampus, atau dalam hal ini sebagaimana kata pembawa acara tadi, itu adalah organisasi internal di kampus, di dalam kampus. Yang pada mana di kampus itu kan ada nih organisasi yang namanya himpunan-himpunan mahasiswa. Khususnya juga seperti kami ini ada himpunan mahasiswa yang memangku program studi hukum tata negara. Pada mana di sana itu organisasi ini adalah suatu gabungan daripada mahasiswa yang sama-sama memiliki program studi hukum tata negara yang kesamaan visi misi. Kami itu digabungkan sehingga bentuk suatu wadah sebagai ruang aspirasi seperti itu, seperti bisa juga sebagai ruang kami untuk berkarya dan menyampaikan aspirasi ini dari mahasiswa hukum tata negara. Nah, itu adalah organisasi HIMA ini, semacam gabungan lah dari mahasiswa yang memegang sama prodinya itu hukum tata negara, baik itu yang angkatan 2022 sampai angkatan yang adik tingkat kami, seperti itu. Oke, baik, di himpunan ini tadi artinya himpunan perkumpulan ya, Ya, perkumpulan. mahasiswa, tapi khusus untuk prodi HTN. HTN. Gitu. HTN tadi Hukum Tata Sudah Negara. perpisahan. Iya. Iya, jadi di kampus kita itu kan ada beberapa hima ya, bukan betul. hanya hima HTN. Jadi setiap prodi itu mempunyai Himpunannya iya, masing-masing. begitu. Baik. Kemudian sejarah berdirinya bagaimana? Ya, kalau sejarah berdirinya itu kan ini keberlangsungannya HIMA ini, HTN ini berbarengan kami sebagai mahasiswa pertama, angkatan generasi pertama dari prodi Hukum Tata Negara, yakni angkatan 2022. Kami sebagai pengurus pertama dan perdana yang menangani, dalam hal ini juga bisa dikatakan kami ini pionirnya dari berdirinya Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Dan awal-awalnya itu kami mengadakan musyawarah dengan beberapa dosen-dosen yang membawahi program studi hukum tata negara, seperti misalnya kan Bapak Ahmad Zaki Amani, Bapak Hasani Zakiri dan lain sebagainya. Nah, kami awal-awal itu melaksanakan musyawarah-musyawarah
Dan hingga dibentuk awalnya itu adalah pertama himpunan mahasiswa Hukum Tata Negara ini, dan berlanjut sampai kami itu terkumpul, orangnya ini kumpul dan lengkap nih kepengurusannya, dan pada waktu itu lengkap sudah ada ketuanya dan lain sebagainya, keanggotaannya seperti itu. Dan di tanggal 14 Maret 2023 itu kami resmi dilantik sebagai pengurus utama dari mahasiswa Hukum Tata Negara, himpunan mahasiswa Hukum Tata Negara. Dan sekarang alhamdulillah sudah memasuki kepengurusan yang generasi kedua seperti itu, dan sudah ada generalisasi dari kepengurusan yang sebelumnya ke pengurusan yang sekarang bertugas, seperti itu sejarahnya. Oke, wah berarti Bu Buhan Pian ini perdana Iya. yang mendirikan pertama. Ya betul. Wah, sebagai luar biasa. angkatan pertama kami. Iya. Dari Ya ulun HTN. kira Bu Buhan Hima HTN sudah dari 2000 berapa gitu sekalinya. Belum. Iya, 2022 tadi ya. Baru ada kan. Luar biasa. Sesuai dengan kami masuk. Hmm. Memang tidak gampang ya kalau mengurus mengawal itu tidak gampang Ya, ya, betul, karena ulun rasakan juga ini ada UKM baru kan, ada UKM baru yang mana itu belum ada diteruskan dari kakak-kakak yang sebelumnya. Nah, jadi pasti ada kesulitan dan Betul. iya itu tadi. Memang agak sulit kalau misalkan apa? Dari awal gitu nah, dari awal ya, bukan penerus ya kan. Kita tuh perintis bukan. kami. Ya, perintis bukan pewaris. Bisa Ya dikatakan begitu. seperti itu. Kemudian pas awal-awal berdirinya tanah, bagaimana kondisinya dan kegiatan Buhan Pian? Kan bisa dijawab? Ya, saya lagi mungkin kami sempat di awal-awal berdirinya Hima itu mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan positif tentunya, sebagaimana tujuan berdirinya Hima ini sendiri. Bahwasanya kami pernah melakukan seminar-seminar baik itu yang terkait mahasiswa itu sendiri ataupun ke masyarakat. Dalam hal ini baik itu para pelajar dan lain sebagainya. Sempat kami itu melaksanakan di awal-awal itu penyuluhan yang bertemakan seperti prodi kami sendiri yang kami angkat, seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya. Kami juga sempat melaksanakan seminar juga di tingkat mahasiswa itu sendiri dan juga di tingkat pelajar sempat kami. Lalu di saat itu juga kami juga pernah melaksanakan kepengurusan kedua ini. Di awalnya itu sempat kami mengadakan musma atau dalam hal ini musyawarah mahasiswa dalam menentukan pengurusan baru. Dan di sana itu kami itu sebagai salah satu praktek demokrasi juga, sebagaimana kami belajar juga nih di perkuliahan di mahasiswa Hukum Tata Negara. Di sana itu kan kami dibelajarkan sistem demokrasi, pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kami di kepengurusan kedua sampai ada kepengurusan kedua tersebut, di awal itu ada musmanya, dan alhamdulillah ada terpilih baru dan yang menjabat sampai sekarang ini. Dan di sana secara demokratis lah, menggunakan pemungutan suara langsung dari para yang memegang program studi hukum tata negara. Dan di sana juga kami selain pemilihan tadi yang pada mana itu salah satu praktek demokrasi yang menentukan, dalam hal ini kan bisa dikatakan seperti eksekutif kan, memilih para pemimpin nih di Hima itu sendiri. Kami juga di sana di Musma itu mengadakan rapat yang menentukan legislasi daripada panduan kami selama di Hima. Dalam hal ini kami membahas tentang pembentukan ADART kami, dasar hukum yang akan kami pegang selama berkecimpung di Hima ini supaya terarah lah Hima ini. Nah, mungkin itu adalah kegiatan-kegiatan positif kami. Selain itu kami juga pernah sempat mengadakan pengabdian masyarakat nih. Kemarin ini saudara dari penasihat di artikel lain sedang diberi HSE, dengan juga kan semalam itu berkolaborasi dengan Hima lainnya, Hima HKI ya. Seperti itu mungkin itu dari saya yang sempat kami lakukan di awal-awal berdirinya Hima itu. Oke, ada tambahan? Ya baik, selain tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Muhaimin, yang pas awal-awal itu kami pernah ada kegiatan itu, kan kami angkatan pertama. Habis itu Hamin 3 kami terus kegiatan, kan kami kada itu lagi belum bisa ya, belum. Habis itu disuruh mah olah kegiatan jadi seadanya. Ya kayak itu mungkin itu aja, Pak. Karena sekarang udah itu ya, sudah generasi kedua. Iya, generasi Berarti pasti ada perbedaan tuh antara awal sama sekarang. Iya betul ada. Berarti kita kan tadi berbicara kondisi awal-awal tuh. Karena sekarang sudah generasi kedua, berarti bagaimana kondisi Hima HTN yang sekarang ini kondisinya? Baik itu kondisi maupun kegiatan ataupun pengurus-pengurusnya. Iya, yang sekarang ini bagaimana? Silakan. Ya mungkin perbedaannya yang dengan generasi sekarang yang kedua ini, kami sekarang ini tentunya ada perbedaan dari segi SDM-nya atau dalam hal ini personalnya. Kami setiap tahun itu alhamdulillah di Hima HTN itu semakin bertambah nih personelnya dari angkatan baru, khususnya antusias dari mahasiswa HTN itu semakin meningkat juga, sehingga dari yang mau datang di hari itu makin bertambah, khususnya seperti di angkatan 2003 ini kan banyak yang mau menyempatkan dirinya untuk bergabung di Hima HTN. Mungkin itu salah satu perbedaannya. Kemudian kalau segi kegiatan kami sama saja seperti kegiatan dari yang terdahulu. Kami itu tetap aktif
seperti dahulu kami dalam hal ini tidak hanya kegiatan kami sendiri di kepengurusan yang sekarang ini kami lebih cenderung juga nih ke membantu pihak kampus nih kalau ada kegiatan di kampus itu Himaten ini siap juga nih terjun untuk membantu. Khususnya juga kan saat ini mungkin ada kegiatan di HSS Expo ini, mungkin besok jadwalnya mungkin hari Sabtu ini dari Hima HTN itu ada karena jadwal penjaga ASN tersebut katanya tetap aktif di HTN di Hima HTN. Kami banyak membantu juga nih dari kegiatan-kegiatan yang diadakan di kampus, mungkin itu dari kegiatan-kegiatan dan perbedaan lainnya. Ada tambahan? Ada. Berarti mungkin untuk yang generasi kedua ini secara personal untuk yang lebih banyak dan mungkin lebih mantap ya, lebih matang mungkin dari awal-awal. Iya. Kami kembali lagi ya, masih di 107.1 FM Radio Asoka, Radio Dakwah Informasi dan Hiburan, dan tentunya masih dengan tema yang sama dan narasumber yang sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai kelebihan ya. Jadi kelebihan mengikuti Hima HTN ini apa? Silahkan. Ya baik, kelebihannya itu yang pertama kita mempunyai banyak relasi, karena kan dalam organisasi itu banyak orangnya, ada dari mana-mana dan bakat mereka tuh banyak, jadi kita bisa mempunyai relasi. Selanjutnya pertemanan kita juga semakin akrab karena adanya organisasi tersebut. Selain itu kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Baik, mungkin ada tambahan dari saudara. Manggilnya siapa ya? Muhammad atau Muhaimin yang gak dari awal ya, mohon maaf ya. Ya, mungkin ada tambahan. Ya, mungkin pada intinya semua orang untuk mengikuti organisasi itu pasti ada tujuan dan juga kelebihan yang ada di organisasi tersebut, kenapa mereka memilih organisasinya. Nah, salah satunya HTN itu sendiri, dan sama saja seperti organisasi Hima HTN, Hima-Hima lainnya. Tentunya mungkin ada yang baru masuk kuliah itu masih belum bisa, dan jati dirinya ini belum kelihatan jati dirinya ini. Nah, hadirnya Hima itu untuk seseorang ini bisa menemukan jati dirinya itu sendiri, kemana arah tujuannya ya ke depannya itu kan bisa mungkin dijumpai saatnya ikut organisasi Hima itu sendiri. Lalu relasi dan juga sebagaimana kata Raida tadi, relasi kemudian pengetahuan, nantinya gitu kita juga akan mudah juga nih nantinya kan apabila mungkin ini relasinya ini akan berlanjut ke sampai ke tahun-tahun berikutnya, bisa dikatakan pengurus yang sekarang dan yang akan datang itu mungkin hubungannya akan erat lagi nih. Dalam hal ini ada hubungan batin atau dengan seperti itu menurut saya. Hubungan lah mungkin dengan alumni dari Hima ini nantinya mungkin itu akan lebih terasa nih, ke depannya ini lebih terasa manfaatnya. Bila kan mungkin suatu ketika kan sebagaimana kita ada relasi sama-sama pernah bekerja di Hima dengan orang yang telah menjadi alumni, kemungkinan besar kita nantinya itu dengan adanya relasi tadi itu membuka peluang kita bekerja bisa diterima nih di bekerja, mencari kerja itu lebih gampang mungkin seperti itu, karena ada kepatuhan dibicarakan seperti itu dengan sama alumni di himpunan mahasiswa Universitas Negara. Lalu apa intinya menurut saya mengikuti HTN ini untuk dari yang tidak bisa menjadi bisa, mungkin itu intinya, pada intinya manfaat berorganisasi khususnya HTN gitu. Baik, karena berorganisasi ini pasti yang mengikuti ini pasti bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri ya kan. Yang awalnya misalkan pendiam jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain, kemudian introvert misalkan. Nah, kemudian dia bisa bergabung dengan orang banyak misalkan. Memang banyak yang manfaat organisasi, dan tadi yang Bian jelaskan tadi itu merupakan bukan salah satunya tapi banyak. Iya. Tapi saya juga merasakan ya berorganisasi ini, sebenarnya saya juga tergolong orang yang agak kurang suka berbaur ya dengan orang, bukan berarti apa karena masalah saya sendiri. Tapi dari organisasi itu saya juga belajar bahwa berkomunikasi dengan orang itu perlu ternyata dan penting. Selain juga organisasi ini kan mungkin yang belum bisa public speaking jadi bisa ya kan, ya itu banyak kelebihannya. Jadi harus ya berorganisasi itu asal kita seimbang dan bisa mengatur waktu. Baik, itu tadi kelebihannya. Sekarang untuk saat ini nih, berapa orang totalnya di kepengurusan? Ya, untuk saat ini kurang lebih 72 orang.
Oke. Yang pertama itu yang ada 4 orang itu ada ketua, Iya. wakil, bendahara, dan sekretaris, dan sisanya itu ada anggotanya. Jadi Pak, kalau misalkan dari awal berapa signifikan jumlahnya lah dari yang generasi pertama ke generasi kedua? Kira-kira? ya kalau di generasi-generasi awal itu Mhm. kami tidak bisa memastikan secara Iya. pasti kan karena mungkin keterbatasan ingatan seperti itu. Jadi Karena mungkin belum di itu juga ya, belum dilantik semuanya. Jadi kayak Nah. belum tahu nih, belum tentu ada pasti lagi orang-orangnya. Setelah dilantik hanya ketahuan ya lah. kami masih meraba-raba juga nih apa Mm-mm. yang terdahulu itu kemungkinan besar lebih sedikit daripada yang sekarang ini yang sebagaimana Raida katakan tadi, karena itu hanya satu angkatan seperti itu. Iya. Satu angkatan 2022 kalau tidak salah berjumlah 15 orang kalau tidak salah ya, kurang lebih. Waduh. Masih sedikit loh, masih satu angkatan kan. Kami sebagai perintis kami tidak ada kakak tingkatnya, bisa dikatakan seperti itu. Baru kan, jadi kalau sekarang ini sudah ada 3 generasi, bukan mas, ada 3 angkatan yang bergabung hima. Angkatan 2022 kami ini, lalu angkatan 2023 yang sekarang sudah semester 3, dan angkatan 2024 sekarang baru semester 1. Alhamdulillah itu setiap tahunnya semakin banyak personal-personal yang ada di Himaten, dan antusiasme pendaftar semakin banyak juga. Mungkin itu. Ya, yang tadi yang berjumlah 72 orang itu mungkin yang masih tergolong aktif di HIMA. Yang sisanya mungkin karena ada kerjaan jadi nyetuk ada jadi ada disebutkan tadi. Oke. Kalau untuk sistem bukan penerimaan ya, rekrut. Nah, kalau sistem rekrutnya bagaimana tuh? Iya, kalau rekrutmen kami itu kami gabungkan atau padukan dengan yang namanya itu kegiatan makrab atau masa keakraban. Ini masa keakraban yang kami gabung, setelah itu lalu kami adakan 7.1 FM Radio Asoka, Radio Dakwah Informasi dan Hiburan, dan tentunya masih dengan tema yang sama dan narasumber yang sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai kelebihan. Ya. Jadi kelebihan mengikuti Hima HTN ini apa? Silahkan. Ya baik, kelebihannya itu yang pertama kita mempunyai banyak relasi karena kan dalam organisasi itu banyak orangnya ada dari mana-mana dan bakat mereka tuh banyak. Jadi kita bisa mempunyai relasi. Selanjutnya pertemanan kita juga semakin akrab karena adanya organisasi tersebut. Habis itu selain itu kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Baik, mungkin ada tambahan dari saudara. Manggilnya siapa ya? Muhammad atau Muhaimin. Muhaimin yang Iya. gak dari awal ya, mohon maaf ya. Iya. Ya, mungkin ada tambahan. Ya mungkin pada intinya semua orang untuk mengikuti organisasi itu pasti ada tujuan dan juga kelebihan yang ada di organisasi tersebut, kenapa mereka memilih organisasinya. Nah, salah satunya HTN itu sendiri, dan sama saja seperti organisasi Hima HTN, Hima-Hima lainnya. Tentunya mungkin ada yang baru masuk kuliah itu masih belum bisa, dan jati dirinya ini belum ada lah, belum kelihatan jati dirinya ini. Nah, hadirnya Hima itu untuk seseorang ini bisa menemukan jati dirinya itu sendiri, kemana arah tujuannya ya ke depannya itu kan bisa mungkin dijumpai saatnya ikut organisasi Hima itu sendiri. Lalu relasi dan juga sebagaimana kata Raida tadi, relasi kemudian pengetahuan, nantinya gitu kita juga akan mudah juga nih nantinya kan apabila mungkin ini relasinya ini akan berlanjut-lanjut sampai ke tahun-tahun berikutnya. Bisa dikatakan pengurus yang sekarang dan yang akan datang itu mungkin hubungannya akan erat lagi nih. Dalam hal ini ada hubungan dengan seperti itu menurut saya. Hubungan lah mungkin dengan alumni dari Hima ini nantinya mungkin itu akan lebih terasa nih. Kedepannya ini lebih terasa manfaatnya. Bila kan mungkin suatu ketika kan sebagaimana kita ada relasi sama-sama pernah berkecimpung di Hima dengan orang yang telah menjadi alumni, kemungkinan besar kita nantinya itu dengan adanya relasi tadi itu membuka peluang kita bekerja bisa diterima nih di bekerja, mencari kerja itu lebih gampang mungkin seperti itu karena ada kepatuhan dibicarakan seperti itu dengan sama alumni di himpunan mahasiswa Universitas Negara. Lalu apa intinya menurut saya mengikuti HTN ini untuk dari yang tidak bisa menjadi bisa, mungkin itu intinya pada intinya manfaat berorganisasi khususnya HTN gitu. Baik, karena organisasi ini pasti yang mengikuti ini pasti bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri ya kan. Iya, betul. Yang awalnya misalkan pendiam jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain, kemudian introvert misalkan. bisa dikatakan. Nah, kemudian dia bisa bergabung dengan orang banyak misalkan. Memang banyak yang manfaat organisasi, dan tadi yang Bang jelaskan tadi itu merupakan bukan salah satunya tapi banyak. Iya.
Tapi saya juga merasakan ya berorganisasi ini, sebenarnya saya juga tergolong orang yang agak kurang suka berbaur ya dengan orang, bukan berarti apa, karena masalah saya sendiri. Tapi dari organisasi itu saya juga belajar bahwa berkomunikasi dengan orang itu perlu ternyata, dan penting. Selain juga organisasi ini kan mungkin yang belum bisa public speaking jadi bisa, ya kan, ya itu banyak kelebihannya. Jadi harus ya berorganisasi itu, asal kita seimbang dan bisa mengatur waktu. Baik, itu tadi kelebihannya. Sekarang untuk saat ini nih, berapa orang totalnya di kepengurusan? Ya, untuk saat ini kurang lebih 72 orang. Oke. Yang pertama itu yang ada 4 orang itu ada ketua, Iya. wakil, bendahara, dan sekretaris, dan sisanya itu ada anggotanya. Jadi Kalau misalkan dari awal, berapa signifikan jumlahnya lah dari yang generasi pertama ke generasi kedua? Kira-kira? ya kalau di generasi awal itu kami tidak bisa memastikan secara Iya. pasti kan, karena mungkin keterbatasan ingatan seperti itu. Jadi Karena mungkin belum di itu juga ya, belum dilantik semuanya. Jadi kayak belum tahu nih, belum tentu ada pasti lagi orang-orangnya. Setelah dilantik hanya ketahuan ya lah. kami masih meraba-raba juga nih, apa yang terdahulu itu kemungkinan besar lebih sedikit daripada yang sekarang ini, yang sebagaimana Reda katakan tadi, karena itu hanya satu angkatan seperti itu. Iya. Satu angkatan 2022 kalau tidak salah berjumlah 15 orang kalau tidak salah ya, kurang lebih. Waduh. Masih sedikit tuh, masih satu angkatan kan. Kami sebagai perintis, kami tidak ada kakak tingkatnya, bisa dikatakan seperti itu. Baru kan. Jadi kalau sekarang ini sudah ada 3 generasi, bukan mas, ada 3 angkatan yang bergabung. Angkatan 2022 kami ini, lalu angkatan 2023 yang sekarang sudah semester 3, dan angkatan 2024 sekarang baru semester 1. Alhamdulillah itu setiap tahunnya semakin banyak personal yang ada di Himaren, dan antusiasme pendaftar semakin banyak juga. Gitu. Ya, yang tadi yang berjumlah 72 orang itu mungkin yang masih tergolong aktif di Hima. Yang sisanya mungkin karena ada kerjaan jadi nyentuh jadi ada disebutkan tadi. Oke. Kalau untuk sistem bukan penerimaan ya, rekrut. Nah, kalau sistem rekrutnya bagaimana tuh? Iya, kalau rekrutmen kami kami gabungkan atau padukan dengan yang namanya itu kegiatan makrab atau masa keakraban. Ini masa keakraban yang kami gabung, setelah itu lalu kami adakan